Para pembenci dakwah sunnah atau orang-orang yang dituduh salafi semakin kelojotan, teman-teman. Melihat perkembangan dakwah-dakwah orang salafi itu, mereka kelojotan. Sampai-sampai mereka membangun narasi yang dimana narasinya itu kebodohan, dan mereka tidak memikirkan tentang dampak apa yang akan mereka dapatkan ketika melakukan narasi-narasi seperti itu. Sebagaimana halnya ketika kita memberikan fakta. Kalau memang ada suatu kesalahan, ya memang tidak semua manusia ini sempurna. Harry Pras ditantang untuk membahas tentang konser-konser yang ada di Arab Saudi. Ya sudah saya bahas. Dan konser-konser itu terjadi bukan di Mekah, Madinah, tetapi ada di Jeddah, di kota-kota halal lainnya, ya, bukan di kota haram seperti Mekah, Madinah. No. Dan mereka menganggap ketika ada suatu seperti itu, yang disalahkan tuh Wahabi. Yang disalahkan penduduk Mekah, Madinah, ulama-ulama Mekah, Madinah. Kesontoloyoan inilah yang ingin saya bahas di video ini. Dan sekarang ada satu video yang dimana video itu ditujukan kepada saya dengan alibi apa? No, Harry Pras tonton. Pernyataan dari Ustadz Yazid Jawas dibantah oleh Sayyid Zulfikar. Sayyid Zulfikar apa? Saya tidak tahu. Sayyid Habib ini, Syarif. Pokoknya mereka ini punya banyak istilah untuk memberikan tanda kepada golongan-golongan mereka. Syarif, tandanya ini. Apa namanya? Sayyid, oh ini. Terus Habib begini. Di Indonesia yang paling populer adalah Habib, teman-teman. Sayyid Syarif ada juga, cuman tidak sepopuler Habib. Dan sekarang ada Sayyid. Nah, Sayyid Zulfikar, teman-teman. Dia membantah suatu video dari Ustadz Yazid Jawas, di mana beliau mengatakan di potongan video itu tidak ada di dunia ini macam yang barokah atau keramat. Memang tidak ada. Dan sekarang diada-adakan dengan dalih apa? Membawa hadis. Kira-kira seperti apa hadisnya? Coba kita langsung reaction seperti apa isi videonya. Yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Oke, langsung dipotong, ditanggapi. Loh, kaget teman-teman. Acting kaget teman-teman. Riko ya, sambil makan apa namanya ini, sambil makan ubi. Lihat acting kagetnya, lihat. Di muka bumi tidak ada sama sekali, nggak ada. Loh. Kepedung Riko mana cak lagi nih? Tidak ada makam yang barokah di muka bumi, tidak ada, kata Ustadz Yazid Jawas. Dan apa tanggapan dari Sayyid ini? Coba kita simak. Guru Harry Pras. Di sini dikasih judul Guru Harry Pras. Coba kita lihat judulnya ya, teman-teman. Ketawa dia ya. Apa judulnya? Guru Harry Pras Wahabi dinasihati Sayyid Zulfikar Asy-Syaibani terkait hukum ziarah. Hukum ziarah. Oh, kalau kita tidak punya masalah, bahkan Ustadz Salafi menasihati kita bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah. Dulu memang pernah aku haramkan ziarah, tetapi sekarang sudah aku bolehkan kalian ziarah. Begitu bunyi hadisnya. Jadi tidak ada satupun di antara para Ustadz Salafi yang mengharamkan ziarah. Dengan tanda kutip, ziarah yang dimaksud adalah untuk mendoakan orang yang sudah meninggal itu, untuk mengambil hikmah pembelajaran bahwa kita akan juga dikubur, untuk mengingat kematian dan melembutkan hati. Ini fungsi dari ziarah. Ziarah kubur seperti itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW ke kuburan, dia mengucapkan salam kepada ahlul kubur, lalu melepas sandal jika ingin mendatangi kuburan itu, lalu mendoakan ahlul kubur. Setelah itu pulang. Begitu teman-teman yang dicontohkan, dan itu yang kita lakukan. Tapi kalau di Indonesia beda lagi. Kalian pasti tahu apa yang terjadi di Indonesia. Kuburan keramat. Wali fulan, Habib fulan, Sayyid fulan. Dibikin keramat kuburannya, dibangun bangunan, kuburannya ditinggikan, padahal dilarang untuk ditinggikan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk apa? Meratakan kuburan. Merusak kuburan. Memang benar dirusak kuburannya, tetapi bukan dirusak lalu dibongkar kuburannya, dibuang-buang mayatnya. No, kuburannya dirusak lalu diratakan dengan tanah, dikasih batu bahwa itu adalah kuburan. Begitu syariatnya yang diajari oleh Nabi Muhammad SAW, dan ini diterapkan oleh orang-orang Mekah, Madinah. Di Indonesia beda lagi, di Tarim beda lagi, di India beda lagi. Apa yang terjadi di situ? Ditinggikan teman-teman, dibangun, dikasih bunga-bunga dan lain sebagainya, dicium-cium kuburannya. Lanjut dulu. Ketawa. Seolah-olah orang ini menemukan hadis sahih
yang ingin dia paparkan sampai mentertawakan orang yang memberikan nasihat bahwa di dunia ini tidak ada makam yang mengandung keramat dan lain sebagainya. Kalau memanglah makam itu mengandung keramat, tentulah makam Nabi Muhammad itu didatangi oleh para sahabat, oleh para istri-istrinya, oleh anak-anaknya, oleh cucu-cucunya. Untuk apa? Melihat makam itu terbelah, tergoncang, bangkit dari kubur Nabi memberikan sabda, "Hai cucu-cucuku, begini, begitu, begini, begitu." Bukan cuma sekedar cium lutut, bukan cuma sekedar Nabi Muhammad hadir secara yaqodoh setiap sore sampai dilihat oleh orang kafir. Bukan cuma sekedar hadir di acara maulid Nabi nginjek-nginjek pasir. Bukan cuma hadir kepada Syekh Sultana untuk memberikan fatwa, dalil kepada mereka yang ingin melakukan pernikahan. Tanggal pernikahan, ya Syekh Sultana, tanggal berapa, hari apa, bulan apa, tahun berapa, untuk melaksanakan hari pernikahan anak saya, putri saya, putra saya. Oh, masuk Syekh Sultana ke dalam kamar meminta kepada Allah untuk dihadirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu cakap-cakap, wahai Rasulullah, hadir kan? Nabinya hadir. Di cerita Habib Ba'adud itu Nabi hadir. Apa kata Nabi? Wahai Syekh Sultana, hari ini untuk pernikahan, bulan ini, tanggal ini, jam ini, sekian ini. Sudah seperti dukun Nabi, dibuat jadi dukun sama mereka, cerita-cerita halu khurafat, dongeng sontoloyo mereka. Dibikin seperti itu Nabi Muhammad SAW. Kalau bagi mereka enggak, bukan cuma seperti itu. Kedustaan tentang Nabi Muhammad SAW membludak bagi mereka. Memang ada hadis, teman-teman. Ada hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kalian akan menyaksikan bahwa akan datang suatu hadis yang dimana aku tidak pernah menyampaikannya, tapi disampaikan oleh mereka. Terbukti sekarang. Dan yang membuktikan siapa? Mereka yang mengaku-ngaku sebagai juriyah. Ini salah satunya. Coba kita lihat, kita dengar seperti apa yang ingin dia sampaikan ini. Itu tau enak pewadek kamu nih. Ini loh Cak. Gini. Kanjeng Nabi ku tahu dawu. Oh, tuh. Kau beri wajib. Nabi itu pernah dawu. Ya, barang siapa untuk menziarahiku katanya kepada kuburku, apa? Lanjut. Lahu syafaati. Nah, pasti mendapatkan syafaatnya. Barang siapa yang mendatangi kuburanku, ini bunyi hadisnya, kata dia. Nabi Muhammad SAW pernah dawu. Riko ini mengungkapkan bahwa Nabi Muhammad pernah menyampaikan, barang siapa yang mendatangi kuburanku untuk berziarah, berniat ziarah, maka mereka berhak untuk mendapatkan syafaatku. Aku akan memberikan syafaat pada dia. Intinya apa? Menurut hadis ini, sekedar ziarah saja sudah mendapatkan syafaat. Lanjut dulu. Sopo wonge sing ziarah nang kuburanku wajib oleh syafaatku. Iku dawuhe Kanjeng Nabi lho. Oke. Kok iso lho gak ono kuburan sing gak ono manfaate blas ya. Oke. Kira-kira kok ngomong ziarah nang gone kuburane wong muslim oleh. Apa nang wali gak oleh? Wong wali songo iku muslim kabeh Cak, gak ono sing kafir. emang siapa yang mengkafirkan? Riko iku ono ae Cak. Ini kesontoloyan yang nyata ya teman-teman. Guru Heri Pras Wahabi dinasihati Sayyid Zulfikar. Katanya begitu. Kita akan memberikan pernyataan di sini secara tegas. Katanya di video ini dianggap bahwa tidak ada makam yang keramat seperti yang dinyatakan oleh Ustadz Yazid Jawas ini, memberikan kesan bahwa dilaranglah ziarah kubur. Orang-orang Wahabi Salafi melarang ziarah kubur. Dipotong videonya, cuma diambil beberapa detik, dikomentari habis-habisan. Tidak ditonton secara full videonya. Ya ini kan kesontoloyuan. Bukan benang merahnya yang dipotong. Orang ini, Sayyid apa? Riko ini, kita sebut Riko ini, Sayyid Riko ini memberikan pernyataan kalau kesan yang diterima oleh penyampaian Ustadz Yazid Jawas bahwa melarang ziarah kubur. Padahal kalau kita menyimak video fullnya tidak seperti itu. Dan yang kedua, tidak ada makam yang keramat di dunia. Ya tidak ada. Lalu memberikan hadis tentang ziarah kubur. Dan setelah saya bertanya-tanya tentang hadis ziarah kubur yang dia sebut ini, hadis tersebut maudhu, mentok do'if. Hadis sejenis ini maudhu, mentok do'if teman-teman. Apabila ada yang sahih, ya silahkan kalian paparkan kepada saya. Ini loh, sahih loh Heri Pras. Ya silahkan sahih. Cuman ketika kita melihat pernyataan ini atau judul yang dia sebut mengenai hukum ziarah, ingat Ustadz Yazid Jawas di video ini yang dipotong hanya 4 detik ini, sekitar 4-5 detik ini, di video fullnya Ustadz Yazid Jawas menyebutkan bahwa ziarah kubur itu adalah sunnah. Ini video fullnya agar kalian paham dan ngaji. Ya, kalian yang benci kepada Ustadz Yazid Jawas, silahkan dikaji video ini agar kalian paham. Adalah orang-orang yang berdoa meminta kepada Allah.
Kenapa mereka masih minta? Di Indonesia ini masih banyak nggak orang yang berdoa meminta kepada selain Allah? Banyak. Mereka datang ke kubur-kubur yang dianggap kubur wali Songo, dan kuburan yang dianggap keramat oleh mereka, kuburan yang kata mereka mengandung barokah. Nggak ada dalam Islam kuburan yang keramat, kuburan mengandung barokah, nggak ada di muka bumi, tidak ada sama sekali, nggak ada. Kemudian mereka datang ke sana. Seandainya mereka orang soleh, betul orang soleh, nggak bisa mereka mengabulkan doa, nggak bisa. Mereka mendengar pun nggak bisa. Seandainya mereka mendengar kata Allah, nggak bisa menjawab. Kan di sini Allah sebutkan di sini, man la yastajibu lahu, nggak bisa menjawab, nggak bisa mengabulkan sampai hari kiamat. Makanya kebodohan yang paling bodoh dan kesesatan yang paling sesat orang-orang yang datang berbondong-bondong ke kubur para wali untuk minta di sana. Kalau ziarah kubur boleh, perhatikan ini, jangan salah paham. Tolong perhatikan, dengarkan baik-baik, jangan salah paham. Kalau ziarah kubur ke kuburan kaum muslimin boleh, dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ziarah kubur ke kuburannya pemakaman kaum muslimin boleh, sunnah, dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha fa inna tudzakirukumul akhirah. Kata Nabi, aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang boleh kamu ziarah kubur, karena ziarah kubur mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ziarah kubur mengingatkan kalian kepada kematian. Ziarah kubur kaum muslimin boleh, tapi ziarah kubur yang dilakukan oleh mereka ini, datang ke kuburan wali dengan niat kuburan itu mengandung barokah, bahwa orang itu soleh, suci, bisa mengangkat doa mereka ke langit kepada Allah sebagai tawasul. Mereka minta, ada yang menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah, ada yang menjadikan mereka sebagai syafaat kepada Allah, ada yang mereka menjadikan mereka sebagai Tuhan yang mereka minta kepada penghuni kubur itu. Ini kenyataan yang dilakukan oleh orang-orang yang ziarah-ziarah kubur ke kuburannya para wali. Dan ini kalau Anda perhatikan, kerusakannya luar biasa ini. Karena masalah akidah, masalah tauhid, mereka mengalihkan ibadah kepada selain Allah yang Allah tidak redho selama-lamanya. Di dalam buku atau kitab Ushulus Tsalatsa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan, innallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Allah tidak redha selama-lamanya apabila Allah disekutukan dengan makhluknya, apakah dengan malaikat yang dekat atau dengan nabi yang diutus. Allah nggak redha. Maksudnya kalau ada orang yang berdoa meminta kepada malaikat Jibril, minta kesembuhan, minta rezeki, minta dimudahkan urusan, Allah nggak redha. Karena malaikat Jibril nggak bisa mengabulkan doa yang mengabulkan Allah. Atau kepada Nabi yang diutus, orang datang ke kuburannya Nabi Muhammad SAW, minta kepada Nabi Muhammad SAW supaya dimudahkan rezekinya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya dagangannya laris, supaya segala macam. Allah nggak redho, nggak redho. Kenapa? Doa itu wajib dipanjatkan dan hanya ditujukan kepada Allah saja, tidak kepada yang lain. Allah nggak redho. Hatta kepada orang yang paling soleh, Nabi Muhammad SAW, orang datang kepada kuburan beliau minta, Allah nggak redho. Makanya nggak ada seorang sahabat pun yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada. Tidak ada seorang sahabat pun radhiyallahu anhum ajmain yang datang ke kuburan Nabi untuk minta sesuatu, tidak ada sama sekali. Mereka berdoa langsung kepada Allah. Begitu juga setelah wafatnya Khulafaur Rasyidin, nggak ada orang datang. Tapi belakangan di abad kedua, ketiga mulai, siapa yang melakukan pertama kali penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan pertama kali di muka bumi? Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Mereka katakan kubur imamnya, kemudian kubur Husain mereka sembah, mereka tawaf di situ. Itu pertama kali. Sunnahnya orang Syiah, sunnah sayyi'ah, sunnah jahiliyah yang mereka lakukan. Bukan sunnah hasanah, sunnah sayyi'ah. Mengajak orang untuk menyembah kubur. Setelah itu diikuti oleh apa? Diikuti oleh yang kedua, tarekat sufiyah. Yang pertama Syiah, laknatullah alaihim. Yang kedua tarekat sufiyah, menganggap bahwa gurunya, syekhnya sebagai wali, sudah mencapai tingkatan yang paling tinggi, sampai datang. Sampai syekhnya mengatakan di buku-buku mereka, di kitab mereka, kalau kamu mengalami kesulitan, kesusahan dan saya sudah mati, kamu datang ke kubur saya, kata mereka begitu. Ini sesat dan menyesatkan kaum muslimin. Anda melihat sekarang tambah banyak orang yang pertama kali mulai kuburan itu disembah, kemudian dibangun kubur di dalam masjid, itulah orang-orang Syiah. Nggak akan bertemu dalam Islam antara kuburan dengan masjid selama-lamanya, tidak akan ketemu dalam Islam. Adapun kuburan Nabi SAW itu di luar masjid. Kemudian pada khalifah zaman Abdul Malik dibongkar, dimasukkan, dan sahabat sudah mengingkari yang masih hidup pada zaman itu. Nggak bisa bersatu. Dan beda kuburan Nabi. Karena apa? Nggak mungkin kuburan Nabi akan dibongkar, dipindahkan ke Baqi, nggak mungkin. Karena Nabi nggak mau. Kalau di Baqi akan disembah oleh manusia. Makanya Nabi dibedakan khusus untuk Nabi, dikuburkan di tempat itu dengan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Adapun kuburan lain nggak boleh, nggak bisa bersatu antara masjid dengan kuburan selama-lamanya. Yang pertama kali Syiah. Karena ini perbuatan siapa? Perbuatannya orang-orang Yahudi dan Nasrani.
Maka 5 hari menjelang wafatnya Rasulullah mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid wa ana anhaakum an dzalik. Mudah-mudahan, kata Nabi SAW, 5 hari menjelang wafat, mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian jangan melakukan seperti mereka. 5 hari menjelang wafat. 5 hari. Terus Nabi ingatkan umatnya, jangan seperti Yahudi, jangan seperti Nasrani yang mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang. Kuburan bukan tempat ibadah, kuburan. Dan nggak boleh melaksanakan perjalanan ke makam-makam, nggak boleh. Ziarah kubur boleh, tapi menentukan makam tertentu untuk ziarah mempunyai keutamaan nggak boleh. Yang punya keutamaan 3 masjid, masjid aja cuma 3 masjid dari seluruh dunia yang mempunyai keutamaan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih ada di buku ini, la tushaddur rihalu illa ila 3 masajid, masjid hadza wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi nggak boleh mengadakan perjalanan dengan niat ibadah kecuali 3 masjid. Tidak boleh mengadakan perjalanan safar dengan tujuan ibadah kecuali 3 masjid. Pertama masjidku ini, Masjid Nabawi. Yang kedua Masjidil Haram, yang ketiga Masjid Aqsa. Masjid aja nggak boleh. Ada di Bandung umpamanya ada masjid yang bagus, orang mengatakan bahwa masjid itu punya keutamaan, nggak boleh. Semua masjid sama. Masjid di sini di Pustai atau masjid yang lain yang dibangun semua sama. Ganjarannya sama kalau orang sholat di dalamnya, kecuali 3 masjid. Masjid Nabawi sekali sholat di sana 1000, lebih dari masjid yang lain. Kalau di Mekah, di Masjidil Haram, di Mekah maksudnya di Masjidil Haram saja, bukan di masjid yang lain, di Mekah bukan, di Masjidil Haram saja itu 100.000 keutamaan dari masjid yang lain seluruh dunia. Kalau di Masjidil Aqsa 250. Itu keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masjid yang nggak punya keutamaan kecuali 3 masjid, apalagi kuburan. Kuburan nggak punya keutamaan sama sekali. Makanya orang-orang yang datang dan meminta ke kubur-kubur, Allah menyebutkan dalam Al-Quran ini orang yang paling sesat di muka bumi. Antum catat tuh ayatnya, ya. Surah Al-Ahqaf, surah 46 ayat 5 dan 6. Ini dalil